Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk saat ini kita beribadah, mengucap syukur karena hari ini kita boleh merayakan kehadiran Tuhan di atas muka bumi ini. Kita boleh menaikkan pujian kita, penyembahan kita untuk meninggikan dan mengagungkan namanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian, tinggikan dirimu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri supaya kita bisa lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan.
kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mau hadir dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau mau lahir di dunia ini untuk kami orang yang berdosa. Kami percaya, kami yakin Tuhan, kasih-Mu melingkupi kehidupan kami. Kasih-Mu selalu ada buat kami. Engkau selalu berjalan bersama dengan kami, menyertai kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan saat ini, kalau sebentar kami akan memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau melingkupi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga ibadah kami saat ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Beracaralah untuk kami Tuhan pada ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Urapi setiap kami, layakkan setiap kami, supaya saat ini kami boleh sama-sama merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ucapan syukur kami saat ini di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya masih undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama lanjutkan bersorak-sorai untuk Allah kita, memuji Dia, meninggikan Dia dan memuliakan nama-Nya. Amin. Mari kita pujikan bagi Dia. Dia yang memberi
pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima jalan. Pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, siap menerima api kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus.
kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Bahwa Yesus Tuhan Raja, segala raja. Saatnya menyambut firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Biarlah hati kita menjadi ladang yang subur. Jika firman Tuhan ditanam di hati kita, firman-Nya akan bertumbuh dan berbuah. Mari kita pujikan lagu Tenang. Jemaat Tuhan berdoa, singer yang akan menyanyikan satu pujian ini. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Satu-satunya pribadi yang selalu menemani kita. Lewat langkah Kondisi apapun kita, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita sama-sama pujikan Yesus. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Satu kali lagi mengalir basah dari tempat mahal ini. Apakah kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Buka hati kami Tuhan, penuhi setiap kami, supaya hati kami benar-benar menjadi tanah yang subur. Biar benih firman-Mu ini bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi lidah bibirnya Tuhan, supaya apa yang disampaikan benar-benar dari suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Selamat malam, selamat Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan tentang begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini.
saya akan cerita tentang kasih yang besar. Sebagai pantun, tetap mengasihi walau harus terluka. Ini pantunnya orang dunia. Tapi nanti ketika Yesus datang, Dia mengasihi isi dunia ini. Bukan saja harus mengasihi atau tetap mengasihi walau kehilangan nyawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang ibu muda yang baru memiliki satu orang putra. Anaknya ini masih berusia antara 2-3 tahun. Suatu pagi dia pergi ke supermarket untuk berbelanja. Dia dandan bagaikan artis ya, pakai baju putih, pakai celana jeans, rambutnya di blow, memakai make up yang tipis. Anaknya juga diberi pakaian yang selaras dengan ibu ini. Dia pergi ke supermarket yang di dekat rumahnya. Kemudian sesampainya di supermarket, dia mengambil sebuah troli untuk menampung belanjaannya. Anaknya mau didudukkan di troli, dia nggak mau. Anak ini aktif, Bapak Ibu. Dia selalu bergelayut di sekitar kaki ibunya. Sebentar-sebentar dia berlari dan kembali. Suatu saat ibunya memilih buah-buahan yang begitu ranum. Dengan asiknya dia memilih itu. Tahu-tahu anak ini sudah tidak ada di dekatnya lagi. Betapa kagetnya ibu ini. Dia cari anaknya dari lorong yang satu ke lorong yang lain. Anak ini tidak dijumpai. Lalu ibu ini keluar dari supermarket. Dia lihat di tempat parkiran. Dia toleh kiri kanan, tidak ada dijumpai anaknya ini. Dia berteriak lebih kencang sampai histeris dan dia tidak ada jawaban. Tapi ketika dia berdoa, dia berdiam diri sejenak. Dia mendengar sayup-sayup tangis suara anaknya. Dia berjalan menuju tempat itu dan benar, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata anaknya ini terperosok ke dalam lubang yang cukup dalam. Lubang ini sempit sebagai lubang untuk pondasi Strauss. Jadi sekitar kira-kira berdiameter hanya 50 cm. Tapi dalamnya ada 2-3 meter. Anaknya ini nangis mendengar suara ibunya. Tambah menangis artinya meminta tolong. Tapi ibunya tidak berdaya karena lubang ini dalam dan sempit. Ibunya ini berteriak-teriak minta tolong orang di sekitarnya. Dan orang di sekitarnya ini karena di luar negeri ya, pekerja-pekerjanya badannya gede, kulitnya hitam, tidak cukup masuk ke dalam lubang itu. Bapak Ibu, lalu ibu muda ini memilih jalan cepat. Dia yang akan terjun ke dalam lubang itu dengan cara kakinya diikat tali oleh orang-orang di sekitarnya, jadi jungkir ya Bapak Ibu ya, untuk meraih tangan anaknya ini. Dan benar saja, ketika anaknya ini melihat wajah ibunya, dia langsung mengedangkan tangannya. Ibunya segera dengan sigap memegang tangan anaknya dan memberi isyarat orang-orang yang di atas untuk segera menarik. Sesampainya di atas tanah, Bapak Ibu, anak ini dipeluk erat-erat oleh ibunya. Ia merasa seperti anaknya sudah mati, didapati hidup kembali. Ini seperti peristiwa anak hilang ketika dia kembali ke rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibu yang tadinya berdandan bak artis, pakaiannya putih bersih, rambutnya rapi, kali ini dia pelepotan dengan lumpur. Dia dekap anaknya erat-erat. Walaupun tangannya penuh dengan luka karena kena batu-batu waktu dia dijungkirkan untuk meraih anaknya ini. Inilah gambaran. Yesus sudah turun ke dunia untuk
menebus, menyelamatkan kita, bahkan menggendong kita. Bapak Ibu, mari kita baca ayat utamanya di dalam kitab Nabi Yesaya 63 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Dalam masa kesesakan, bukan duta, bukan utusan, tetapi ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus kita dengan kasih dan belas kasihannya. Ialah yang mengangkat dan menggendong kita. Dari pembacaan ini, Bapak Ibu, kita dapatkan 3 poin tentang betapa besarnya kasih Allah itu akan dunia ini. Yang pertama, yaitu Ia sendiri yang menyelamatkan kita. Yang kedua nanti, Dialah yang menebus kita dengan kasih dan belas kasihannya. Dan yang ketiga, Ialah yang mengangkat dan menggendong kita selama zaman dahulu kala. Bapak Ibu, kita akan sharingkan satu persatu. Yang pertama, yaitu Ia sendirilah yang akan menyelamatkan mereka, saudara dan saya. Apa sih arti Ia sendiri? Ia sendiri itu artinya bukan rasul atau bukan nabi, tetapi Allah sendiri yang turun menyelamatkan kita. Menyelamatkan itu artinya memindahkan kita dari dalam maut ke dalam hidup. Yesus, Bapak Ibu, itu adalah juru selamat dunia. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Allah. Tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Itu di PL ya. Di PB-nya Kisah Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita beroleh keselamatan, kecuali di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, itulah artinya Allah sendiri yang turun di dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana caranya Allah menyelamatkan kita? Allah kan roh. Dia menjelma menjadi manusia, seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Sungguh agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan oleh roh, menampakkan diri kepada malaikat, dan disaksikan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia dipercayai di dunia, diangkat dalam kemuliaan. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Juga ditegaskan lagi di dalam Filipi 2 ayat 7. Dia mengosongkan diri, Allah itu mengosongkan diri untuk mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mengapa, Bapak Ibu? Karena yang akan diselamatkan manusia, sehingga Allah menjelma menjadi manusia. Manusia mempunyai darah, tetapi Yesus Kristus itu tidak berbuat dosa. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan manusia, tetapi sebaliknya, ia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita juga, namun dia tidak berbuat dosa, sehingga darahnya layak untuk menebus kita. Mengapa sih
Kok ia sendiri yang harus turun untuk menyelamatkan kita? Karena memang sudah dinubuatkan di Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu, keturunan ular itu akan meremukkan tumit keturunan perempuan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Allah sendiri yang harus turun ke dunia ini? Padahal surga itu adalah suci mulia. Allah yang Maha Kudus, Maha Suci harus turun ke dunia yang penuh dosa dan kenajisan. Tapi ia lakukan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan Yesus turun ke dunia orang mati untuk meremukkan kepala ular, seperti ada tertulis Yesaya 14 ayat 15, di mana Lucifer itu berada, atau ular tua itu, di lubang kubur, di liang yang paling dalam. Disitulah Lucifer bersembunyi. Bapak Ibu, 1 Korintus 15 ayat 54 jelas mengatakan bahwa iblis atau maut itu ditelan dalam kemenangan. Itulah poin yang pertama, Bapak Ibu, sehingga kita bisa diselamatkan. Poin yang kedua, dialah yang menebus kita dengan kasih dan belas kasihannya. Menebus itu artinya, kalau kita lihat di KBBI, membayar sejumlah nilai tertentu untuk membebaskan seorang tawanan. Kasih adalah rasa sayang atau cinta. Kalau belas kasihan artinya adalah iba. Kalau bahasa Jawanya ya gak tego. Itu yang dilakukan Yesus. Bapak Ibu, di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan, Yesus itu datang untuk memberikan nyawanya, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Seperti juga dikatakan Yohanes 15 ayat 13, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya pada sahabat-sahabatnya. Jadi inilah kasih yang amat besar, sehingga tidak terukur. Oleh karena itu di dalam Yohanes 3:16 dikatakan begitu besarnya, tidak terukur. Lalu bagaimana caranya? Allah itu bisa memberikan kasihnya secara nyata, ekspresinya itu dinyatakan kepada isi dunia ini. Dia menuruti hukum Taurat, seperti di Ibrani 9 ayat 22. Hampir semua menurut hukum Taurat harus disucikan dengan darah. Oleh karena itu tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan atau penebusan. Dan kita sudah ditebus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kamu telah ditebus bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang setara dengan darah anak domba yang tidak bercacat dan celah. Itulah Bapak Ibu yang dilakukan Yesus bagi kita, umat manusia, orang yang percaya kepadanya. Lalu mengapa Yesus melakukan hal itu? Mengapa Yesus menebus kita? Karena saudara dan saya itu adalah mahakaryanya, ciptaannya yang terindah, yang termulia, yang terbaik, yang terkasih. Itu sebabnya Yesus mau menebus kita. Bukan saja dia harus terluka, tapi dia harus
melepaskan nyawanya untuk menerimanya kembali, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Di poin yang ketiga, Bapak Ibu, kita masih ingat, Dialah yang mengangkat dan menggendong kita. Apa artinya? Mengangkat itu artinya menaikkan status hidup kita, seperti di Ulangan 28 ayat 13. Dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan dibuat naik dan bukan turun. Lalu Bapak Ibu, kalau menggendong itu artinya apa? Menggendong itu menanggung, memelihara, bahkan melindungi. Mengapa? Atau bagaimana caranya supaya kita ini diangkat dan digendong oleh Tuhan? Caranya tetap di Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia pada hari ini, maka Ia akan mengangkat engkau dari atas segala bangsa. Itulah janji firman Tuhan. Oleh karena itu, hari ini, kalau saudara dan saya ingin diangkat status hidup kita, supaya kita bisa hidup lebih baik, hidup diberkati, hidup sehat, hidup memuliakan Tuhan, maka syaratnya kita harus mau menuruti, bahkan melakukan firman Tuhan dengan benar. Mengapa Bapak Ibu Yesus mengangkat kehidupan kita? Sebab ada tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 7, memang kita diciptakan bagi kemuliaannya. Selanjutnya kalau ditanya lagi, mengapa sih Yesus mau menggendong kita? Karena kita sudah diadopsi menjadi anaknya. Yohanes 1 ayat 12. Kalau engkau percaya dalam namanya, engkau akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Dan itu ditegaskan di Efesus 1 ayat 5. Kita ini sudah dipilih sejak semula, ditentukan untuk menjadi anaknya. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Efesus 1 ayat 4-nya, kita sudah dipilihnya. Itulah kasih yang luar biasa. Itu sebabnya Dia mau menggendong kita, mengangkat kita untuk bisa menjadi kemuliaannya. Hari-hari ini, kalau kita belum merasakan gendongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, atau perlindungan Tuhan, pastikan saudara mau menuruti, melakukan firman, dan pastikan saudara akan diberikan perlindungan, diberikan kesuksesan, diberikan kemuliaan, bahkan saudara akan dikenyangkan sampai masa tua, sampai masa putih rambut kita, seperti dikatakan dalam Yesaya 46 ayat 4. Bapak Ibu, kesimpulannya, kalau hari ini kita mau tahu bukti bahwa Allah itu begitu besarnya mengasihi isi dunia ini, yaitu saudara dan saya yang percaya kepadanya. Bukti ini ada 3 hal. Yang pertama tadi apa, saudara? Ia sendirilah yang menyelamatkan kita. Yang kedua, Dialah yang menebus kita dengan kasih dan belas kasihannya. Dan yang ketiga tadi adalah Ia yang mengangkat kita dan menggendong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.